Kita masuk ke sekarang ini muqaddimah dari mu'allif atau penulis dari kitab Ta'limul Muta'allim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Segala puji kita sampaikan pada Allah yang sudah memberi karunia, yang sudah mengutamakan, yang sudah memberi kelebihan kepada Bani Adam alias manusia. Kelebihan berupa ilmu dan juga amal. Manusia dilebihkan di atas seluruh alam. Wassalatu wassalam ala Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi il ulumi wal hikami. Salawat dan salam disampaikan, dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tentunya adalah pemimpin orang Arab maupun non-Arab, ya. Wa ala alihi juga disampaikan, dicurahkan kepada keluarga, wa ashabihi, para sahabatnya, ya nabi il ulumi wal hikami, yang menjadi sumber bagi ilmu dan hikmah. Jadi wassalatu wassalam itu memang kalau di beberapa naskah, ya, di beberapa manuskrip itu hanya disebutkan wassalah saja. Wassalamnya nggak ada. Jadi mengapa wassalatu wassalam, yaitu kalau dalam mazhab Syafi'iyah sih memang tidak sempurna kalau cuma satu, ya. Jadi harus sholawat dan juga salam. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wala yasiluna wa min manafihi wa samratihi wahyal amalu bihi wa nasr yuhramun. Wa ba'du, jadi setelah muqaddimah atau setelah pembukaan bismillah dan juga hamdalah yang disampaikan oleh penulis kitab. Di sini penulis menyampaikan sebuah latar belakang, ya. Latar belakang dari penulisan kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim, Thoriqut Ta'allum. Kalau dicetakan yang lain tuh bisa kadang-kadang ditambahkan dengan fi, ya. Ta'limul Muta'allimi fi Thoriqut Ta'allumi. Kalau di naskah yang lain seperti itu. Ketika mu'alif ini melihat, ya, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi, ketika mu'alif ini melihat, mencermati banyak ternyata dari para pencari ilmu fi zamanina, pada masa beliau, maksudnya yajiduna, mereka itu bersungguh-sungguh ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh
untuk menggapai mencari ilmu. Wala yasilun. Tapi aneh bin ajaibnya wala yasilun. Mereka tidak dapat mencapainya. Meskipun sudah bersungguh-sungguh, ternyata mereka tak kunjung mendapatkan ilmu. Wa min manafihi wa samratihi wa hiyal amal bihi wa nasr ihrumun. Jadi para penuntut ilmu itu meski sudah sungguh-sungguh untuk menggapai ilmu, namun mereka tidak berhasil, tidak mencapai gitu ya. Tidak bisa menggapai ilmu tersebut. Artinya tidak bisa menggapai gitu ya. Termasuk juga tidak bisa mendapatkan manfaat dan buah dari ilmu, yaitu pengamalan ilmu dan juga penyebaran dari ilmu tersebut. Yuhromun, jadi mereka itu terhalang untuk mendapatkan manfaat dan buah dari ilmu, yaitu pengamalan dan juga penyebaran ilmu tersebut. Nah, ini tentunya kita kadang-kadang bertanya, loh, pada masa beliau yang merupakan zaman keemasan saja masih terdapatnya kekuasaan Islam ketika itu. Ternyata ya kondisinya seperti itu. Jadi dianggap oleh penulis masih banyak yang belum mencapai, belum menerima atau belum mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Jadi manfaat dan buahnya ilmu berupa amal dan juga tersebarnya luasnya ilmu itu belum mereka dapatkan, alias mereka terhalang untuk mendapatkannya. Mu'alif melanjutkan lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu wa kullu min akhta' at-tariq dhalla, ya, kullu man akhta' at-tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla au jalla aradtu wa ahbabtu an ubayna lahum tariqut ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidi al-ulil ilmi wal hikami. Lima annahum akhta'u. Jadi mu'alif menjelaskan gitu ya. Jadi sebagaimana diketahui, jadi sebab ya lima annahum karena sebab dari mereka terhalang dari manfaat dan buah ilmu itu. Nah, di sini disampaikan penilaian dari penulis bahwa akhta'u tariqahu. Jadi ada kesalahan metode dalam mencari ilmu. Wa taraku syara'itahu. Dan juga para pencari ilmu ini mengabaikan ketentuan-ketentuan untuk menggapai ilmu. Wa kullu man akhta'a, setiap yang melakukan kesalahan, kullu man akhta'a tariq, siapa yang melakukan kesalahan dalam jalan mencari ilmu tersebut, dola, jelas bakal tersesat gitu ya. Jadi metode menuntut ilmu dan juga syarat-syaratnya tidak dipenuhi atau tidak sesuai, tidak benar, ya maka pastilah nantinya itu bakal tidak bisa mencapai apa yang dikehendakin gitu ya.
Jadi lima anahum akhtau tariqahu wa taraku syara'ituhu. Jadi mengapa mereka tidak bisa menggapai ilmu itu, ya karena mereka memiliki kesalahan dalam metode belajar ilmu tersebut. Juga mereka meninggalkan syarat-syarat alias prasyarat didapat dan diraihnya ilmu tersebut. Maka dari itu setiap yang salah jalan ya pasti bakal tersesat. Wala yanalul maksuda qalla au jalla. Sedikit pun tidak akan menghantarkan kepada tujuan. Sedikit pun tidak akan mendapatkan tujuan gitu ya yang dikehendaki dari menuntut ilmu tersebut. Nah, karena itulah fa'aratu, saya ingin, kata mu'alif itu, ahbabtu gitu ya. Saya ingin dan sangat senang sekali, sangat senang dan sangat suka sekali an ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada para pencari ilmu ini thariqat ta'allum, cara atau metode belajar. Alamar itu fil kutubi, sesuai dengan literasi yang saya baca, literasi yang saya kaji, wasami itu min asatidi, dan juga riwayat atau pengajaran yang didapatkan dari guru-guru Imam Az-Zarnuzi, ulil ilmi wal hikami, yang memang guru-gurunya adalah orang-orang yang pemilik ilmu dan hikmah, ahli ilmu dan hikmah. Raja'ad du'ai li minar ragibin fihi al-mukhlisin bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin. Beliau memiliki harapan tentunya dalam upaya tersebut. Harapannya beliau adalah mendapatkan doa kebaikan gitu ya, tentunya dari para pencinta ilmu, dari orang-orang yang ingin minar-ragibin fi, orang-orang yang memang memiliki keinginan dalam hal ilmu ini, dan juga orang-orang yang ikhlas, berharap dapat doa dari orang yang memang punya keinginan kuat dalam mencari ilmu dan juga yang ikhlas, supaya penulis dalam hal ini Imam Az-Zarnuzi mendapatkan keberuntungan, kebaikan, atau mendapatkan keberuntungan dan juga mendapatkan keselamatan pada hari kiamat nanti, keselamatan pada saatnya di akhirat dari doa-doa orang yang penuntut ilmu juga yang ikhlas tadi itu. Ba'damas tahortu ta'ala fihi, yang tentunya setelah saya meminta kebaikan kepada Allah di dalam upaya ini. Wasamaituhu, dan saya menamakan kitab ini jadi wasamaituhu, kata beliau, saya menamai kitab saya ini dengan Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allumi, gitu ya. Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allumi, yang memang ini bidangnya itu adalah tarbawiyah adabiyah. Jadi pendidikan yang berkaitan dengan adab ya. Pendidikan yang berkaitan dengan adab, dan memang dalam konteks ilmu-ilmu keislaman, asal muasalnya adab itu memang menyatu dengan fikih, menyatu dengan hadis, sebagaimana juga menyatu dengan tafsir. Itu adab itu ada gitu ya.
Karena memang yang namanya adab atau akhlak itu kan sebetulnya sifat. Sifat yang melengkapi seorang manusia, seorang mukallaf ketika melaksanakan hukum syara. Ini nama kitab beliau yang kita kaji ini. Wa ja'altuhu fusulan, dan beliau membuat beberapa pasal dari kitab beliau ini. Ikhwan fillah, pasal itu kalau dalam konteks lebih umum dalam kitab-kitab itu dia di bawah bab ya tentunya. Sedangkan bab itu sendiri isinya adalah sekumpulan ilmu. Maka pasal itu ya kita bisa istilahkan subbab gitu. Nah, pasal atau penjelasan apa saja yang ada di dalam kitab ini yang sudah Imam Az-Zarnuji rahimahullah tulis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Jadi yang pertama itu kita membahas fasal mengenai hakikat ilmu. Mengenai hakikat ilmu, fikih, hakikat ilmu, fikih, dan juga keutamaan ilmu tersebut, ya, termasuk juga keutamaan fikihnya. Jadi hakikat ilmu termasuk juga fikihnya dan juga keutamaannya. Pada pasal yang kedua, kitab ini membahas mengenai faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Niat dalam kondisi mencari ilmu. Niat dalam kondisi belajar, gitu ya. Niat mencari ilmu. Adapun yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wassabati. Jadi yang ketiga mengenai cara memilih ilmu. Cara memilih ilmu, lalu memilih guru, teman, dan juga masalah ketekunan. Yang keempat, kitab ini akan membahas faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Penjelasan mengenai menghormati, cara menghormati ilmu, dan juga pemilik ilmu tersebut, alias guru atau alim, ya. Cara menghormati dan juga memuliakan, gitu ya, ilmu dan guru dan alim tersebut. Jadi wa ahlihi itu maksudnya pemilik ilmu, alias guru, alias syekh, alias ulama, gitu ya. Yang kelima akan membahas mengenai faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Ya, fil jiddi mengenai kesungguhan dalam mencari ilmu tentunya, wal muwadhabati, ya, muwadhabati jadi ketetapan atau keistiqomahan, wal himmah dan juga idealisme alias cita-cita, gitu ya. Kesungguhan, ketekunan, keistiqomahan, dan juga cita-cita. Yang keenam, faslun fi bidayatis sabki wa qadrihi wa tartibihi. Yang keenam, kitab ini membahas mengenai perihal ukuran dan urutan. Ukuran maksudnya
Di sini kapan mulai belajar itu, waktu yang cocok kapan misalnya ya. Misal mengenai permulaan atau urutan belajar, terus juga mengenai kadar belajar seperti apa, dan juga sistematisasi dalam belajar. Itu perlu gitu ya. Bidayatus sabki, jadi permulaan dalam belajar atau permulaan dalam memahami ilmu, menghafalkannya, termasuk juga ukuran gitu ya. Standarnya lah ya, standarnya seperti apa dalam memulai mencoba memahami ilmu itu, dan juga urutan atau hierarki, katakanlah hierarki belajar dalam keilmuan itu seperti apa. Untuk yang pasal ke-7 itu fit tawakuli, mengenai tawakal. Jadi penuntut ilmu itu tidak semata-mata tidak semata-mata bicara soal teknis ya, bicara soal yang tadi itu ya, misalnya kesungguhannya, keistiqomahannya, memilih gurunya dan lain sebagainya, tidak semata-mata ilmu, semata-mata itu ya. Tapi ada juga masalah yang krusial yang ada dalam diri yang masuk bagian dari keimanan seorang muslim, yaitu mengenai tawakal. Tawakal ini oleh Imam Az-Zarnuji memang beliau masukkan karena tentunya istilahnya itu ya ada ada ilmunya gitu ya, ada ilmunya. Tawakal itu penting dalam mencari ilmu itu. Yang ke-8, faslun fi waqti tahsil. Yang ke-8, faslun fi waqti tahsil, yaitu mengenai tentang masa belajar gitu ya. Waktu tahsil itu maksudnya mengenai masa atau waktu belajar sehingga ilmu itu bisa tercapai, bisa teraih gitu ya. Insya Allah ya, lengkap sekali ini, luar biasa. Yang ke-9, faslun fi safaqati wan nasihati. Yang ke-9 ini bahwa seorang penuntut ilmu itu memang harus memiliki sifat saling mengasihi dan juga nasihat menasehati. Dan ini penting juga ya bagi seorang penuntut ilmu itu, harus seperti itu, harus bisa memiliki sifat seperti ini, karena ini kan berkaitan juga dengan adabnya, berkaitan juga dengan adab. Penuntut ilmu ya tidak boleh kaku, tapi juga dia harus ada adabnya. Yang ke-10, faslun fil istifadati waqtibasil adab. Untuk yang poin yang ke-10 itu adalah bagaimana seorang pencari ilmu itu untuk selalu menambah sakofah, selalu menambah ilmu gitu ya. Dan juga selain menambah ilmu, pengetahuan, dan juga harus memiliki adab yang juga baik. Untuk yang ke-11, faslun fil waro'i fi halati ta'allumi, yaitu mengenai waro ya, sikap waro, hati-hati di saat kondisi menuntut ilmu. Nah, seorang penuntut ilmu itu harus seperti itu, harus ada sifat waroknya. Memang kesininya semakin banyak bicara adabnya ya. Yang ke-11, faslun fil waro'i fi halati ta'allum. Nah, untuk yang ke-12-nya, faslun fima yurisu.
faslun fima yurisu al-hifda wa fima yurisu nisyana. Jadi untuk yang ke-12 adalah mengenai di sini perihal perkara apa saja yang bisa membuat hafalan itu kuat, sebagaimana juga menjelaskan perkara apa saja yang membuat hafalan itu jadi buyar gitu ya, jadi ambyar gitu, jadi lupa gitu. Subhanallah, di sini sampai disebutkan mengenai hal tersebut ya. Karena dalam konteks Islam itu memang masalah hafalan itu masuk dalam radar pahala lah gitu ya. Jadi istilahnya itu ilmu apapun kalau tidak dihafal ya lenyap lah ya. Memang kalau dalam konteks hafalan seperti itu. Meskipun juga nanti dalam perkembangan terkini al-hifdho itu hafalan ini juga ada juga konteksnya yang lain ya, yaitu pendokumentasian. Nah, untuk yang ke-13, faslun fima yajlibu rizqa wa fima yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yankusu. Imam Az-Zarnuzi juga di pasal ke-13 itu beliau menjelaskan perkara apa saja yang bisa istilahnya itu apa namanya ya, terima kasih. Yang ke-13 itu adalah mengenai pembahasan mengenai perkara apa saja sih sebetulnya yang bisa mendatangkan rezeki, dan juga perkara apa saja yang bisa menghalangi rezeki, serta perkara apa saja yang menambah keberkahan umur dan juga mengurangi keberkahan umur itu apa saja. Nah, itu 13 pasal alias penjelasan yang beliau sampaikan di dalam kitab ini, yang tentunya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan bisa khotam, bisa tamat, karena kitab ini luar biasa ya, banyak memberikan manfaat bagi para ulama itu betul-betul bermanfaat kitab ini itu ya. Termasuk juga para calon ulama ke depan itu, dan sampai hari ini memang Al-Fakir melihat kitab ini masih sangat populer ya, masih sangat populer, dan juga kitab ini memang dipakai oleh semua kalangan, oleh berbagai mazhab itu. Meskipun penulisnya sendiri menurut sebagian ahli ini mazhabnya Hanafi ya, penulisnya itu. Menurut sebagian ahli mazhabnya Hanafi. Makanya nanti mungkin tidak usah heran kalau misalnya banyak ulama-ulama mazhab Hanafi yang disebutkan di sini. Meskipun juga nanti dari mazhab Syafi'i juga ada. Mudah-mudahan kita bisa cukup umur, bisa khatam nanti ya, amin ya rabbal alamin, ke depan kajian kita ke depan ini. Amin, amin ya Allah, amin. Wa taufik wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada zat yang sanggup menolong saya, maksudnya menolong penulis, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepadanya lah penulis berserah diri, dan kepada Allah lah penulis itu kembali, yaitu sebagaimana kita pahami ya, yaitu akan dipanggil oleh Allah. Baik, itu sekilas mengenai
kitab apa namanya penjelasan apa aja yang ada di dalam kitab ini.